Persilakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wal iman. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil ta'ati wa ba'dahum bil isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala man unzila 'alaihi al-Qur'an sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin alladhina tamassaku bi asyrafil adyan. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin dan hadirat seluruh jamaah yang dimuliakan Allah, khusus hadir di tengah-tengah kita para tokoh, para bapak haji, para pengurus TKN, ustaz dan ustazah semuanya, tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan rasa hormatnya kepada semuanya. Ini semua orang-orang penting, orang-orang baik, orang-orang yang Allah mudahkan untuk selalu beramal soleh. Alhamdulillah, pada malam yang penuh berkah ini kembali Allah mudahkan kita semua untuk melanjutkan kajian kita Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 42 hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, yang semuanya adalah jawami'ul kalim, hadis-hadis yang mempunyai lafal yang pendek tetapi mempunyai makna yang sangat mendalam dan mencakupnya. Dan hadis-hadis ini sebagai poros-poros, sebagai hal-hal yang menjadi pedoman dalam kehidupan kita dalam beragama Islam. Maka insya Allah dengan mengkaji kitab-kitab ini atau hadis-hadis ini, insya Allah kita akan banyak sekali mendapatkan hikmah dan faidah di dalam pelajaran agama kita. Terakhir kita sudah mengkaji hadis yang ke-25 tentang tentang berzikir. Kita akan lanjutkan hadis yang ke-26, min turuqil khair, di antara jalan-jalan kebaikan. Jadi judul babnya itu min turuqil khair. Min di sini artinya bermakna at-tab'id, itu sebagian. Artinya dari sekian banyak kebaikan-kebaikan ini, di sini disebutkan min turuqi al-khair, di antara jalan-jalan untuk meraih kebaikan. Kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu babu kathrati turuqil khair, bab tentang banyaknya jalan-jalan untuk meraih kebaikan. Tentu ini bagian dari rahmat Allah kepada hamba-hambanya, di mana hamba-hambanya ini kita semua diberikan kesempatan dengan mudah untuk meraih kebaikan. Saking banyaknya, ke depan ada, ke belakang ada, ke samping, kanan, kiri ada. Sampai dikatakan la tahtaqir minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin atau talqin. Janganlah pernah kamu menyepelekan kebaikan sekecil apapun, walaupun kamu baru sekedar bisa tersenyum atau menatap wajah saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jangan menampakkan wajah sedih, apalagi wajah serem gitu ya. Nah, selalu kita tunjukkan kita ini orang yang baik, orang yang berusaha untuk selalu menunjukkan wajah yang baik. Atau ada hadis tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, bahwa senyummu terhadap saudaramu itu adalah
sedekah. Jadi masya Allah, kalau dalam hadis lain dengan al-imanu sab'un wa sab'atun wa sab'at, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil thariq wal haya'u minal iman. Jadi dalam hadis ini dikatakan bahwa iman seseorang itu, kita sebagai seorang mukmin itu, keimanan kita itu mempunyai begitu banyak cabang kebaikan. Cabang yang paling pokoknya, yang paling pentingnya, pangkalnya itu adalah yaitu ucapan la ilaha illallah. Yang paling remehnya itu adalah imatatul adza 'anil thariq, sekedar menghilangkan, menyingkirkan apa-apa yang bisa mengganggu di perjalanan. Ada duri, ada beling, ada paku, ada sampah yang mungkin mengganggu keindahan. Dikatakan wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu bagian dari cabang-cabang keimanan. Dan itu semua berarti kebaikan-kebaikan. Makanya di sini disebutkan min turuqil khair, di antara jalan-jalan untuk meraih kebaikan. Hadisnya dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, berkata, qala Rasulullah sallallahu bersabda, kullu salama minan nasi alaihi sadaqah. Kata Rasulullah sallallahu, kullu sulama, setiap persendian, minan nas, dari manusia, alaihi sadaqah, itu ada kewajiban kita bersedekah. Alaihi itu kalau dalam bahasa Arab, alai itu artinya sifatnya beban. Kalau la itu jadi ada lahu, ada alaihi. Kalau alaihi itu artinya tugas atau hal yang berkaitan dengan beban. Jadi setiap persendian dalam diri manusia itu ada sedekahnya. Kita harus bersedekah atasnya. Kulla yaumin tatlu'u fi syams, yaitu ketika atau setiap hari saat matahari terbit. Jadi disebutkan dalam penjelasan lain bahwa setiap kita ini, dalam tubuh kita itu ada terdiri dari 360 persendian. Dan setiap persendian ini kita diharuskan untuk bersedekah atasnya sebagai bukti mensyukuri nikmatnya. Jadi termasuk nikmat yang sangat berharga, yang sangat mahal, yang kadang-kadang tidak kita sadari adalah nikmat sehat. Termasuk di dalamnya adalah sehat persendiannya, ya kan? Nah, terutama kalau sudah mulai sepuh ini, ya kan? Nah, lutut itu kan. Padahal satu nikmat persendian saja ini, saya pernah kayak gini terus sakit banget itu. Entah asam urat, sakit bener guys. Ya kan, jadi kita kalau lagi nggak sakit itu nggak terasa. Makanya kata Rasul, para pepatah mengatakan, orang ulama mengatakan, as-sihhatu tajul as-sihhai la ya'rifuhu illa al-mardha. Sehat itu seperti mahkota untuk orang-orang yang sehat. Jadi orang yang sehat itu sebenarnya mengenakan mahkota yang begitu anggun, begitu mahal, begitu indah. Tapi yang ngelihat itu, dia nggak sadar kalau sedang memakai mahkota yang begitu mahal. Yang lihat siapa? Yang lagi sakit. Kalau nggak sakit itu merasa ya biasa-biasa saja. Nah, ini disebutkan bahwa sekian banyak nikmat Allah berikan kepada kita, diantaranya nikmat sehat di dalam persendian, yang kita hendaknya mensyukurinya dengan bersedekah. Jadi kalau kita setiap hari sekali bersedekah untuk 360 persendian, yang nikmat-nikmat itu begitu banyaknya, kita hitung aja umur kita sudah berapa gitu ya. Kalau setahun 365 atau 160 hari dikali ya, itu kita
banyak sekali seharusnya kita utangnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk karena apa? Karena harusnya setiap persendian itu kita harus bersedekah atasnya. Dan dikatakan setiap persendian dari manusia itu hendaknya harus bersedekah. Kapan? Setiap hari ketika matahari terbit. Maksudnya setiap hari sekali itu minimal ada sedekahnya. Lalu bagaimana? Karena ini banyak sekali cara-cara untuk berbuat baik, untuk bersedekah atas nama nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat persendian ini. Disebutkan ta'dilu baina itsnaini shadaqah. Ini contoh dari sekian banyak tadi. Di sini ta'dilu, engkau berbuat adil, memperlakukan dengan adil, baina itsnaini, antara dua orang, itu juga sedekah. Ini kita dilatih atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah dengan hati, perasaan adil, ya kan. Nah, jadi ketika kita bisa bersikap adil, berbuat adil, itu juga bagian dari sedekah. Adil antara dua orang, antara sekian banyak orang, adil kepada diri kita sendiri, kepada keluarga, ini bagian. Apalagi yang memang tugasnya untuk mengadili, ya kan? Para hakim. Nah, itu kesempatan. Kalau kata Rasulullah SAW itu nanti di hari kiamat yang pertama kali akan mendapatkan naungan dari Allah adalah diantaranya ada imamun adil, seorang pemimpin yang adil. Ini termasuk dikhususkan karena begitu mulianya berbuat adil, apalagi bagi seorang pemimpin. Sampai nanti dia akan mendapatkan kedudukan yang khusus, mendapatkan naungan di saat nggak ada naungan kecuali dari Allah, yaitu imamun adil, disebutkan di urutan nomor 1. Nah, tapi memang karena ini perkara yang mulia, biasanya itu berat melakukan. Orang berbuat adil itu susah, ya kan? Nah, apalagi kita memang tugasnya sebagai hakim, sebagai pengacara. Ini pengacara itu mau berbuat adil itu susah. Karena semakin bisa membela yang jahat itu menang, itu nanti wah bayarnya mahal. jadi orang jadi pengacara itu justru dia cari sensasi, cari orang yang jelas-jelas salah, nanti gimana dia dibela mati-matian itu. Nah, supaya dia nanti dapat bayar gede. Habis bayar gede juga namanya terkenal, pengacara si fulan nih, wow langsung. Kalau ada orang berperkara itu langsung ke dia, bayar mahal. Ini tantangan. Seorang hakim juga begitu. Hakim itu juga berat untuk melakukan adil. Sampai disebutkan dalam hadis al-qudatu thalatha, isnani fil nar wal wahid fil jannah. Hakim itu secara umum itu ada 3 kategori, 3 macam. Yang 2 kategori itu masuk neraka. Hanya 1 yang masuk surga. Siapa itu yang 2 yang masuk neraka? Yang pertama adalah hakim yang tahu bahwa ini benar, tapi dia malah disalahkan. Atau sebaliknya, ya, dia salah malah dibenarkan. Malah dia tidak adil. Ini akan menyebabkan dia masuk neraka. Yang kedua, hakim yang tidak punya ilmunya, dia menghukumi dengan serampangan sehingga salah, ya kan? Ini juga masuk neraka. Siapa yang masuk surga? Hakim yang dia itu tahu mana yang benar, mana yang salah, harusnya bagaimana, dan dia tetapkan keputusannya sesuai dengan kebenaran yang ada. Itu baru. Jadi termasuk di sini sedekah, peluang untuk berbuat adil, ya peluang untuk bersedekah adalah dengan cara berbuat adil. Para ulama memaknai bahwa di antara bentuk contoh kita berbuat baik, ya, itu dengan hati, itu seperti adil, bersifat syukur, kemudian berhusnuzon, sabar, itu semua adalah bentuk syukur dengan hati, kan? Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Engkau membantu seseorang di dalam kendaraannya, lalu dia menumpang atau lalu dia membebankannya di atasnya,
atau mengangkat untuknya barangnya atau bawaannya, itu juga bagian dari sedekah. Kita ngelihat ada orang susah mau menaikin barangnya ke pundak namanya kan, kalau mau dipanggul aja dibantu gitu. Atau kalau zaman dulu kan orang pakai sepeda gitu ya, bawa padi atau bawa padi sawah itu cuma diangkatin bantu. Kalau sekarang mungkin apa, mau naik bis ya kan, mau naik bis supaya dia bisa naik bis ya, untuk ya itu bagian dari sedekah. Jadi apa saja, menyeberangkan orang, menuntun orang, ada orang mau kesasar ya, tanya ya, kemudian ditunjukkan kepada yang murid, jangan tanya malah disasarkan gitu. Jadi nggak mendapat peluang untuk mendapatkan sedekah karena dia tidak menggunakan kesempatan ini. Nah, ini para ulama mengartikan ini sebagai contoh dengan bersedekah dengan tenaganya. Wa tu'inur rajul, membantu seseorang menaikkan barangnya kepada kendaraannya. Atau apa saja, kalau sekarang mungkin ya kasusnya seperti itu. Jangan malah sebaliknya. Kalau yang saya lihat itu justru ada, ya mungkin ini untuk buat konten juga. Jadi ada angkot atau ada bis gitu yang lewat gitu, terus ada orang mau bawa-bawaan itu meminta dibantu, diangkatin gitu. Setelah diangkat di pundaknya bukan mau naik bis, rupanya dia mau pulang gitu kan, ada itu. Contoh ini kan itu ngerjain ya. Jadi maksudnya itu bagian dari bersedekah adalah bersedekah dengan tenaga. Jadi kalau tadi dengan hati kita yang baik, yang husnudzon, adil dan terusnya. Yang kedua, bersedekah dengan tenaga kita, membantu apa saja yang bisa kita lakukan, itu juga bagian dari sedekah. Ini juga akan menjadi bagian dari syukur kita kepada Allah SWT terkait dengan nikmat-nikmat, khususnya nikmat persendian atau nikmat kesehatan yang ada dalam diri kita. Wal kalimatut thayyibah, dan kalimat yang baik, sedekah, itu juga sedekah. Kalimat yang baik ini bisa bermakna adalah wiridan-wiridan tertentu, ucapan pujian-pujian ya, seperti baca tahmid, baca takbir, baca tahlil, apalagi tasbih, istighfar, itu berbagai macam pujian. Itu disebut dengan kalimat thayyibah. Tapi kalimat thayyibah ini juga bermakna ucapan yang baik, nasihat, kata-kata yang menyentuh hati ya. Pokoknya jangan sampai terucap kata-kata yang tidak baik ya, yang mengandung cacian, makian atau penghinaan, itu jangan. Jadi kalimat thayyibah itu bisa yang dimaksud adalah kalimat-kalimat zikir, kalimat-kalimat yang untuk memuji Allah Subhanahu wa taala ya kan, dengan menyebutkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, atau tahmid, takbir dan seterusnya. Tapi juga di sini maksudnya adalah kata-kata apa saja yang baik, ya kan? Termasuk tentu adalah ajakan untuk melakukan kebaikan, ajakan untuk ngaji, ajakan untuk sedekah, ajakan untuk berbagai macam amal saja, itu termasuk adalah kalimat thayyibah. Jadi katakan wal kalimatut thayyibatu, dan kalimat yang baik itu juga sedekah. Al kalimatut thayyibah kullu kalimatin tuqarribu ila Allah kana kat tasbih wat tahlil wat takbir wat tahmid wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa qira'atul Qur'an wa ta'limul 'ilmi wa ghairi dzalika kulluha kalimatun thayyibatun. Jadi kalimat thayyibah itu adalah setiap kalimat yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalimat yang baik yang membuat Allah ridho. Kat tasbih seperti tasbih, wa tahlil dan baca tahlil. Tasbih berarti baca subhanallah, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, itu berbagai macam tasbih. Wa takbir, Allahu akbar, wa tahlil, la ilaha illallah, wa tahmid, alhamdulillah, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu bisa juga
dengan lisan kan, bisa juga dengan ajakan-ajakan yang lain, agenda ngajak orang ngaji, ngajak ada berbagai macam kegiatan kebaikan. Itu termasuk juga kalimah thayyibah. Wa qiraatul Quran. Nah, termasuk membaca Al-Quran juga kalimat thayyibah. Jadi dari sedekah. Makanya kalau kita bisa mewiridkan Al-Quran setiap hari, yaitu sudah bagian dari sedekah yang mungkin walaupun belum mencukupi nikmat-nikmat persendian yang Allah berikan, tapi minimal kita sudah berusaha ya, berusaha untuk memenuhi kewajiban kita, yaitu bersedekah atas nama setiap nikmat yang ada dalam persendian tubuh kita. Wa ta'limul ilmi, dan mempelajari ilmu atau dan mengajarkan ilmu ya, termasuk belajar. Itu belajar dalam artian mengikuti, menirukan ucapan-ucapan belajar, itu juga bagian dari kalimat thayyibah. Wa ghairu dzalik, dan lain sebagainya. Artinya ini hanya contoh-contoh saja. Kullu kalimatin thayyibatin fahiya shadaqah. Setiap kata atau setiap kalimat yang baik itu adalah sedekah. Nah, ini para ulama memahami bahwa kita bersedekah dengan lisan. Jadi dengan hati, dengan badan atau tenaga, kemudian dengan lisan. Itu berbagai macam ucapan, bacaan, dan berbagai macam aktivitas lisan itu juga bernilai sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah shadaqah. Wa bi kulli khatwatin, dan setiap langkah tamshiha ila shalah, yang kau berjalan untuk melakukan sholat, sedekah, adalah sedekah. Nah, jadi kita ke masjid ya kan, rumahnya jauh, itu berarti sedekahnya lebih banyak karena langkahnya lebih banyak ya kan. Kalau hadis lain katakan bahwa dikatakan ketika Rasulullah SAW bertanya, maukah saya kasih tahu amalan yang Allah SWT sangat suka? Terus para sahabat mengatakan, ya kami mau. Dikatakan wa kasratul khuta ilal masjid, banyak melangkahkan kaki ke masjid. Wa intidharus shalah ila shalah, nunggu waktu-waktu sholat dari satu sholat ke sholat berikutnya. Itu termasuk amalan yang mencintai Allah. Nah, di sini disebutkan kalau dalam hadis ini, dan setiap langkah yang kau berjalan dengannya, dengan langkah itu menuju sholat, itu juga sedekah. Wa qad thabata fi sahihaini, sungguh disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, hadis Abu Hurairah, annal insan, sesungguhnya seseorang, idza tawaddoa, ketika dia berwudu, fi baitihi, di rumahnya, wa asbahal wudu'a, lalu dia menyempurnakan wudunya, summa kharaja min baitihi ilal masjid, kemudian dia keluar dari rumahnya ke masjid, la yukhrijuhu illa salat, tidak ada motivasi yang membuat dia keluar kecuali kepengen sholat, niatnya memang betul-betul ya mau sholat. La yakhtu khutwatan, tidaklah dia itu melangkah satu langkah illa rafa'allahu biha darajatan, melainkan Allah akan mengangkat dengan langkah itu satu derajat. Wa khatta anhu biha khati'ah, dan akan Allah hapus dengan satu langkah itu dosa atau kesalahan. Jadi yang lebih ideal itu memang kalau kita mau ke masjid itu wudunya di rumah. Terus ngapain kita nggak usah bikin ini dong, kita bikin kamar. Nah itu untuk ya kalau kita batal sini, atau untuk musafir, untuk orang lain ya kan. Ini kan kita bicara idealnya kalau kita mau ke masjid itu sudah dalam keadaan berwudu dulu. Karena ini terkait dengan motivasi kita wudu, kita siap-siap, kemudian tidak ada niatan kecuali kita kesini melangkah itu mau ke masjid, mau sholat ya, maka akan Allah catat langkah-langkahnya itu. Langkah yang satunya itu akan menjadi penghapus dosa, langkah yang satunya lagi mengangkat derajat. Jadi masya Allah ini ya, ini tersekaligus juga itu adalah sedekah.
Jadi fadilahnya itu berlipat-lipat, mengangkat derajat di sisi Allah menjadi lebih tinggi, dosanya dihapus, sekaligus juga itu bagian dari kewajiban kita untuk mensyukuri nikmat persendian, yaitu bagian dari sedekah atas nama syukur kepada nikmat Allah SWT. Nah, ini juga bagian dari sedekah. Ya, yang dipahami ini bisa juga yang dimaksud adalah sedekah dengan anggota tubuh kita, dengan tangan, dengan kaki, ya kan. Jadi dengan anggota badan. Wa tumitul adza 'anit thariq, dan wa tumitul adza, dan menghilangkan al adza 'anit thariq. Ya, berbagai macam adza itu artinya penyakit. Hal-hal yang penyakit, tapi yang dimaksudnya setiap yang mengganggu, setiap yang mengganggu, menghalangi, menjadi tidak baiknya di jalan itu, ya berarti apa? Ya kotoran, ya beling, ya duri, ya paku, ya apa saja itu, ya batu yang mungkin kita menjadi kesandung, ya sampah yang membuat kita tidak indah, ya kan, apa saja. Wa tumitul adza 'anit thariq shadaqah. Menghilangkan hal-hal yang mengganggu di perjalanan atau di jalan itu juga bagian dari sedekah. Imatatul adza, yang dimaksud imatatul adza yakni izalatul adza, itu menghilangkan hal-hal yang mengganggu 'anit thariq, di jalan. Wal adza, yang dimaksud adza tadi kullu ma yu'dhi al-marrah, itu setiap sesuatu yang menyakiti, ya, menyakitkan orang yang lewat. Maksudnya menyakitkan itu maksudnya mengganggu, ya, bisa juga membahayakan, bisa juga ya apa saja. Min ma'in, mungkin air. Jelas ini suka orang pada lewat sini, ini ada air, nanti orang bisa kepleset, ya kan. Nah udah kita pel namanya kan, nah, kita gosok atau gimana, itu bagian dari imatatul adza, itu sedekah. Au hajarin, atau ada batu, nanti orang bisa kesandung. Au zujaj, atau kaca, orang bisa kena beling, ya. Au syau, atau duri, au ghairu dzalik, atau lain sebagainya. Wa sawa'un akana yu'dhihim minal ard au yu'dhihim min fawq, dan sama saja itu apakah itu bisa mengganggu, menyakitkan dari sisi atas, dari sisi bawah, dari bumi, atau dari atas. Berarti kalau dari atas itu ada pohon-pohon yang terlalu pendek, itu nanti orang apa kan, sangkut, apalagi di pohonnya ada tawonnya. Itu pokoknya apa saja yang bisa mengganggu orang itu, ya kita bisa bantu untuk dihilangkan, itu semua jadi sedekah. Kama law anna hunaka a'dha awsal syajarah mutadalliyah, seperti kalau di sana ada cabang-cabang pohon yang melandai, tu'dhin nas, yang mengganggu orang. Fa imatatuha, maka menghilangkannya, fa inna hadhi sadaqah, maka sesungguhnya ini adalah sedekah. Jadi sedekah di sini maksudnya adalah perbuatan baik. Memang bersedekah ini kan bisa juga dengan harta, bisa juga dengan non harta. Jadi kalau secara umum orang biasanya kalau sedekah itu pasti yang dimaksud adalah harta. Sampai kalau sedekah wajib aja, zakat itu disebutnya sebagai sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan min Allah. Ini disebutkan tentang kewajiban zakat. Sedekah di sini adalah sedekah zakat. Maka para ulama membagi bahwa sedekah ini dari sisi materinya ada yang sifatnya berupa harta atau sesuatu yang bernilai ekonomi.
sesuatu yang bernilai ekonomi, ya harta apa saja, mungkin dengan barang-barang apa saja yang bernilai ekonomi. Tapi ada sedekah yang non harta. Jadi ada yang sifatnya madiyah, ada yang ghairu madiyah. Nah, yang ghairu madiyah itu jauh lebih banyak tadi. Banyak sekali di sini tadi yang tidak bersifat materi, berbuat adil, berhusnuzon, mencintai saudara karena Allah, sabar, semua itu semua adalah menjadi sedekah. Sedekah yang bersifat non materi. Tadi membantu orang, menasehati orang, mengucapkan kata-kata yang baik, melangkah menuju yang baik ke masjid dan seterusnya, membersih itu bisa juga sedekah tapi sifatnya non materi. Termasuk tadi sedekah itu dengan senyum. Nah, ini murah. Murah tapi sangat bernilai. Orang kalau disenyumi itu ya langsung seneng gitu ya. Sampai orang yang udah, mohon maaf itu, yang sudah ompong saja, yang sudah keriput pun kalau senyum itu jadi lebih manis gitu kan. Iya betul. Itu bagian dari, makanya dalam Islam itu syariat di antara bentuk sedekah yang tidak boleh kita remehkan apa? Yaitu engkau bertemu dengan saudara engkau atau saudaramu dengan wajah yang tersenyum. Jadi dari sisi bahan sedekahnya itu ada yang sifatnya materi bernilai ekonomi, ada yang sifatnya non materi. Dari sisi hukum, hukum itu juga begitu. Ada yang sifatnya sedekah wajib. Jadi hukumnya itu bersedekah wajib. Apa tadi? Di antaranya zakat. Zakatnya innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ini para mustahiknya fuqara, masakin, amil, mu'allaf, orang yang terlilit riqab, orang terlilit utang, kemudian gharimin, riqab itu hamba saya, gharimin orang yang terlilit utang, kemudian sabilillah, ibnu sabil. Ini ada 8 asbab namanya. Nah, sedekah zakat ini hukumnya wajib, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Nah, zakat mal itu wajib, tapi juga pakai syaratnya dia harus memang sudah memilikinya dalam waktu 1 tahun, yaitu sudah haul. Yang kedua harus sudah mencapai nisab, ya kan? Dan milik tam, milik sempurna, miliknya milik dia, benar-benar miliknya gitu. Jadi kalau 1 nisab tapi milik 2 orang ya enggak, jadi milik sempurna. Jadi milik dia sudah umur 1 tahun, kemudian kadarnya sudah mencapai nisab, maka itu zakat mal wajib, ya kan? Kemudian zakat fitrah itu juga wajib setahun sekali, itu untuk menzakati setiap jiwa. Nah, ini dari sisi hukumnya sedekah ada yang sifatnya wajib kalau zakat, ada yang sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu berarti banyak sekali. Ya, infak untuk masjid, infak pada fakir miskin. Tapi yang lain zakat itu juga sedekah sunnah. Jadi ada dari sisi hukumnya itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, dari sisi bahannya juga ada yang bersifat materi, ada yang non materi. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini fawaid, ada banyak faidah, maksudnya ada pesan-pesan yang perlu kita ambil. Di sini disebutkan ada 2 pesan. Pesan yang pertama, anna kulla insanin alaihi shadaqah kulla yaumin tatlu'u fi syams ala adadi mafasilihi. Wa qad qila innal mafasila 360 mufassalan. Wallahu a'lam. Ini pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa setiap manusia itu diwajibkan untuk bersedekah pada setiap hari, yaitu sekali, yaitu saat matahari terbit. Maksudnya orang menghitung sehari itu kan, sehari semalam itu kan terbit matahari sekali. Berarti sehari semalam itu harusnya orang itu bersedekah atas nama mifsolnya atau persendian-persendiannya.
Dan sungguh dijelaskan bahwa al-mafasil, bahwa persendian-persendian di dalam diri manusia Thalathumiyah wasittun, yaitu 360 mifsalan. Wallahu a'lam. Jadi tadi ini bagian dari kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT. Dimulai dari mensyukuri persendiannya, ini kita diharuskan bersedekah. Tentu mensyukurinya tadi bisa dengan hati, ya tadi kita bagaimana mensyukuri nikmat Allah SWT dengan hati, itu merasakan bahwa karunia Allah itu begitu banyak, ya, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Allah paling tahu, ya, paling sayang, paling cinta kepada kita, sehingga Allah berikan nikmatnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika engkau mencoba menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa. Nah, saking banyaknya nikmat ini, ya kita harusnya mensyukuri nikmat Allah SWT. Bisa juga dengan tadi, dengan lisan, bisa juga dengan perbuatan. Yang kedua, anna kullama yuqarribu ila Allah min ibadatin wa ihsanin ila khalqihi fa innahu sadaqah. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis tadi, anna kullama yuqarribu ila Allah, bahwa sesungguhnya setiap yang mendekatkan kepada Allah min ibadatin, dari ibadah-ibadah, wa ihsanin, dan berbuat kebaikan, ila khalqihi, kepada makhluk Allah, fa innahu sadaqah, maka itu sedekah. Jadi insya Allah mudah-mudahan, ya, karena saking banyaknya peluang-peluang untuk bersedekah ini, dengan banyaknya berbagai macam peluang untuk melakukan kebaikan, mudah-mudahan, ya, bisa mencukupi atau bisa berjumlah minimal 360. Jadi kalau kita usahakan jangan kurang, ya, karena kita persendiannya ada 360. Kalau kita sedekahnya kurang dari 360, berarti kita takwa, berarti kita utang, ya kan? Kalau bisa lebih, minimal itu, walaupun memang peluangnya itu banyak sekali. Setiap apa saja yang mendekatkan diri kepada Allah berupa ibadah atau berbuat baik kepada orang lain, itu termasuk sedekah. Jadi itu bagian dari kita mensyukuri nikmat Allah. Ada para ulama mengatakan, kullu ni'matin la tuqarribu ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak membuat engkau dekat atau semakin dekat kepada Allah, itu sebenarnya bencana. Jadi kalau harusnya kita emang begitu. Harusnya setiap nikmat itu kita membuat kita lebih bersyukur. Tapi ketika kita mendapat nikmat justru bukan semakin dekat dengan Allah, dikasih gaji lebih gede bukan semakin bersyukur, ya kan? Fasilitas rumah lebih bagus bukan semakin bersyukur, kendaraan semakin bagus bukan semakin bersyukur, rumah semakin, nah itu tandanya bahwa itu nikmat apa yang kata para ulama itu, ya bang, ya kalau kita dengar nasihat ini berat juga kan. Kullu nikmatin la tuqarribu ila Allah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak membuat engkau dekat kepada Allah, sebenarnya itu bukan nikmat, hakikatnya itu baliyah. Karena harusnya apa? Harusnya semakin ditambah nikmatnya itu, semakin dekat dengan Allah SWT. Nah, di sini disebutkan setiap apa saja yang mendekatkan kepada Allah, berbagai macam kebaikan dan ibadah, itu termasuk sedekah. Wa ma dzakarahu an-nabiyyu fa huwa amthilatun 'ala dzalik. Apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad dalam hadis tadi, karena yang menyebutkan beberapa aja, berbuat adil, menolong orang, kalimat thayyibah, melangkah ke masjid, menyingkirkan berbagai macam gangguan di jalan, itu kan hanya contoh-contoh saja. Tapi sebetulnya setiap kebaikan, setiap ibadah itu jadi sedekah. Wa qad jaa'a fi haditsin akhar, sungguh telah disebutkan dalam hadis yang lain, annahu, bahwasanya yujzi'u an dzalik, mencukupi atau sudah mencukupi semua tadi, sedekah atas nama 360 persendian itu cukup, dikatakan sudah mencukupi itu rakaatani, 2 rakaat, yarka'uha,
yang dia lakukannya yaitu sholat 2 rakaat minat duha, sholat duha. Nah, ini rahasianya itu ada di sini ya. Iya, jadi dengan kita sholat duha 2 rakaat itu, insya Allah kita nggak ragu lagi. Berarti hari itu kita nggak ada utang, nggak tekor, ya kan? Tapi kalau kita nggak sholat duha, khawatir ini kebaikan-kebaikan kita ini belum cukup, nggak sampai 360 ya. Apalagi kalau kadang-kadang kebaikan juga berlomba dengan keburukan. Hari itu melakukan kebaikan tapi banyak keburukannya. Nah, yang lebih aman ternyata dalam hadis lain disebutkan bahwa di antara cara untuk memenuhi 360 sedekah atas nama persediaan itu adalah sholat duha 2 rakaat. Jadi mulai sekarang kita sholat duha ya. Jangan bolong sholat duhanya. Yang tidak mampu kan. Enggak, memang ada sebetulnya hadisnya itu. Jadi itu rahasianya gitu, bahwa kita dengan sholat duha itu sudah, keutamaan sholat duha itu sudah mencakup atau sudah senilai atau sebanding dengan kita melakukan sedekah untuk 360 persediaan. Ya, karena mungkin sholat ini kan Masya Allah ya, sholat mulai dari kita, kalau orang sholat itu kan mencakup semua. Jadi kalau dalam sholat itu hati kita juga hadir berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Kemudian lisan kita juga membaca-baca, bacanya kan banyak, mulai dari takbiratul ihram, ini kan banyak sekali. Kemudian badan kita juga bergerak, ada berdirinya, ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya itu. Nah, itu ternyata di dalam itu ya kan, karena yang namanya sholat apa? Sholat itu adalah ibadatun, jadi aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir wa mukhtamatun bitaslim. Yaitu sholat itu adalah bacaan-bacaan, kemudian gerakan-gerakan yang disertai dengan niat, ya kan? Yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Dan itu di dalamnya itu mulai kita Allahu Akbar sampai salam itu isinya adalah ibadah 3 tadi. Ibadah lisan, ibadah badan, dan ibadah hati. Maka kalau 2 rakaat ini ternyata ya disebutkan itu sudah mencukupi untuk mengganti atau untuk tadi memenuhi 360 persediaan itu, maka itu benar, karena memang ternyata sholat itu suatu ibadah yang sangat besar, ya kan, yang tidak ada udurnya ya. Orang itu kalau sudah punya kewajiban sholat nggak ada udurnya, kecuali kalau dia sudah tidak sadar atau sudah meninggal, ya kan. Selagi masih sadar, punya kesadaran, fattaqullaha mastata'tum, sholatlah semampu kalian bisa. Kalau nggak bisa berdiri, duduk, nggak bisa duduk berbaring, nggak bisa berbaring telentang, nggak bisa dengan wudhu ya tayamum, nggak bisa wudhu nggak dengan tayamum, mesti sebisanya. Pokoknya selagi kita itu masih punya kesadaran, maka kita lakukanlah sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ini ya hadis yang kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Bila masih ada waktu, mau ada yang menambahkan boleh. Kalau enggak berarti Pak Yan, mungkin silakan Pak Yan. Enggak. Pak Yan, terima kasih Pak Ustaz. Iya. Ini pertanyaan bukan berarti saya nyeleneh atau anti atau tidak setuju. Iya. Apakah bertakziah dalam bentuk mengirimkan karangan bunga, apakah itu punya nilai ibadah atau bahkan mungkin nilai seperti sodako? Itu aja pertanyaan. Terima kasih. Waalaikumsalam. Jadi kalau takziah dengan mengirim bunga itu mungkin sebetulnya kalau dari sisi
hakikat maknanya bisa, karena takziah itu artinya azza yu'azzi itu artinya menghibur. Azza yu'azzi itu artinya menghibur. Jadi orang itu ketika dia mendapatkan musibah, kita di sunnah atau disyariatkan kita untuk memberikan takziah, itu memberikan hiburan, menghiburan, meringankan bebannya. Nah, tentu saja awal mulanya orang bertakziah itu hanya dengan dia hadir, kemudian memberikan, mungkin ya mengucapkan doa, baik doa kepada orang yang mendapatkan musibah ya, ataupun kepada mayitnya. Kalau doa yang disebutkan di dalam itu kan ajarallahu fi musibatik wa akhlaqu minha khairan. Ajarallahu fi musibatika wa akhlafa Allahu minha khairan. Semoga Allah memberikan pahala atas musibah yang menimpamu, dan mudah-mudahan Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Jadi kalau sekarang itu kita bersedekah dengan membawa uang atau membawa apa saja, itu sebetulnya itu bagian tambahan yang lain. Sebenarnya orang bertakziah pada pokoknya adalah datang untuk memberikan penghiburan, mendoakan gitu saja. Tapi kemudian sambil membawa beras, membawa sesuatu yang untuk ini keluarga yang kena musibah, itu tambahan. Jadi double pahalanya, pahala takziahnya dan pahala sedekahnya. Maka dengan seperti itu sebetulnya dengan kita mengirim karangan bunga atau tulisan apa saja, itu sebenarnya sudah kena sisi makna takziahnya. Karena dengan seperti itu kita menunjukkan rasa empatinya, kemudian orang itu juga merasa senang bahwa ada perhatian dari saudaranya ini. Karena untuk orang-orang tertentu mungkin ya, mohon maaf juga kalau ada orang-orang yang mungkin dari sisi materi mungkin sudah cukup lah gitu kan. Kalau kita mau takziah gede banget, mau takziah 10 juta juga mungkin ya ini ya. Tapi kalau kita ngasih untuk orang-orang tertentu, mau ngasih 500.000, 100.000 mungkin juga terlalu kecil. Maka kemudian mereka maunya sudah. Menurut saya ini bagian dari ijtihad baru. Tapi kalau dari sisi makna, insya Allah itu sudah sampai juga. Yang bagus itu ngirim bunga dan hadir dan ngasih sedekah gitu. Ya kalau bisa kan. Jadi paket lengkap. Dia datang mengungkapkan rasa empatinya, mendoakan kan, kemudian juga ngasih sedekahnya juga untuk keperluannya gitu. Tapi juga dia supaya lebih ini, kita juga supaya, karena kadang-kadang ada motivasi lain juga. Kalau perusahaan dia ngasih takziah itu ada nilai plus itu kan, bahwa perusahaan ini perhatian juga ya, ini bagus perusahaannya, ini nilai sosialnya ada gitu. Tapi bagusnya perusahaan itu di samping ngasih bunga juga transfer, begitu bagusnya gitu ya, gitu ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ketika diniatkan dengan baik, insya Allah mudah-mudahan itu sudah sampai. Karena takziah itu asalnya adalah menghibur. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, mangga. Kalau dalam sholat bacaannya dalam hati sah enggak? Iya. Ketika yang dibaca itu hal-hal yang sifatnya bukan rukun atau bukan sunnah af'ad, mungkin dimaafkan. Tapi yang namanya membaca itu adalah dengan lisan. Jadi yang namanya membaca itu adalah aktivitas lisan, bukan aktivitas hati. Orang kalau dikatakan membaca itu mesti harus lisannya ada gerakan, walaupun kedengaran kecil atau bahkan tidak kedengaran. Tapi yang jelas itu yang namanya bacaan itu artinya lisan, bil lisan. Sehingga semua bacaan dari awal sampai akhir itu dalam sholat itu harus dibaca.
Cuma nanti diklasifikasi, ada yang harus dibaca dengan jahar, ya, keras, ada yang dengan sir, ada yang bacaan wajib, ada yang bacaan sunnah. Kalau ketika itu yang terjadi tadi yang membaca dengan hati sementara itu bacaan wajib, maka tidak sah. Tapi kalau bacaan sunnah, ya mungkin dimaafkan, kayak baca Subhanarabbiladzim bihamdi, sebenarnya itu memang harus dibaca juga. Tapi seandainya itu nggak kita lakukan atau kita hanya dalam hati, itu tidak membatalkan sholat. Jadi nanti ada kategori dalam sholat itu ada yang sifatnya rukun. Rukun itu nggak bisa ditawar, harus ada. Kalau dalam satu rakaat ada rukun yang ditinggalkan, maka rakaat itu dianggap tidak berlaku. Pokoknya sholat maghrib rakaat pertamanya kok nggak ada fatihahnya, itu nggak dianggap. Harus kita itu nggak dianggap, kemudian sholat lagi. Jadi nanti sholat maghribnya menjadi 4 rakaat karena ada di dalam itu rakaat yang dihanguskan istilahnya. Nah, ini nggak berlaku karena nggak ada rukunnya. Kalau yang ditinggalkan itu sunnah ab'ad, kayak tahiyat awal dan seterusnya itu, kalau memang masih ada kesempatan untuk segera menyusuli, segera susuli. Maunya baru bangun, harusnya tahiyat awal kok langsung bangun, belum baca fatihah, balik lagi. Tapi kalau udah terlanjur baca fatihah, udah disusul dengan rakaat berikutnya, ya sudah biarin. Tapi nanti disunahkan sujud sahwi. Itu karena sunnah ab'ad. Kalau sunnah hayat tadi kayak takbir kita baca sami Allah, baca Allahu Akbar, baca tasbih dan seterusnya, itu sunnah hayat. Kalau nggak dilakukan, ya nggak sampai batal sholatnya, hanya kurang sempurna, kurang afdol. Nggak usah sujud sahwi dan tidak batal sholatnya. Makanya kalau ketika hal yang sifatnya sunnah kemudian dia ucapkannya dalam hati, ya mungkin masih dimaafkan, sholatnya masih sah. Tapi intinya bahwa yang namanya membaca itu, bacaan itu artinya aktivitas lisan, bukan pekerjaan hati. Kalau orang bacanya dengan hati, bukan membaca namanya, membatin, mengangan-angan. Berarti belum membaca. Orang mengangan-angan berarti belum membaca. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, insyaallah.